Selamat siang, kita lanjutkan membahas materi yang terakhir, akuntansi keuangan menengah, yaitu tentang intangible asset atau aset tidak berwujud ya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu materi yang akan kita bahas mulai dari isu intangible asset, karakteristik penilaian amortisasi. Nah, amortisasi itu adalah penyusutan untuk aset tidak berwujud. Lalu jenis-jenis intangible asset, kemudian bagaimana kita melakukan uji impairment atau penurunan nilai untuk intangible asset. Kemudian nanti kita akan bahas secara khusus biaya riset dan pengembangan. Dan yang terakhir adalah penyajian. Oke, kita mulai yang pertama ya. Karakteristik dari aset tidak berwujud ya. Yang pertama adalah dapat diidentifikasi. Ya, jadi kita bisa mengidentifikasi karena memang manfaatnya dirasakan, tapi tidak memiliki wujud fisik. Jadi tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Ya. Nah, supaya kita juga bisa membedakan dengan aset yang lain atau supaya lebih tegas, yang ketiga adalah aset ini bukan termasuk aset moneter. Karena ada aset moneter yang juga tidak memiliki wujud fisik, misalnya apa? Piutang. Wujud fisiknya nggak ada, tapi dia masuk dalam kategori aset moneter. Nah, kalau ini bukan aset moneter, jadi tegas ya. Nah, oleh karena itu, tidak diklasifikasi sebagai aset lancar, tapi masuk golongan aset tidak lancar. Jadi aset itu kan sekarang diklasifikasi dalam dua kelompok, lancar, tidak lancar. Nah, kalau ini masih tidak lancar. Tidak lancar kalau di subklasifikasi lagi, itu ada 4, yaitu investasi, yang nanti akan dibahas di AKM 2, lalu aset tetap, ya. Yang ketiga, aset tidak berwujud. Satu lagi yang tidak akan kita bahas, yaitu aset lain-lain. Jadi ini masuk dalam kategori aset tidak lancar. Nah, kemudian kita masuk ke penilaian. Untuk penilaian kita bagi diskusinya, pertama adalah untuk intangible asset yang dibeli. Ya, kalau kita membeli, maka intangible asset ini akan dicatat sebesar cost-nya, yang mencakup seluruh cost yang dikeluarkan sampai dengan intangible asset siap digunakan. Nah, jenis cost-nya mencakup harga beli, kemudian legal fee atau biaya pengurusan sesuai dengan regulasi yang ada, dan juga biaya-biaya insidental lainnya. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah intangible asset yang dihasilkan sendiri, ya, yang dihasilkan secara internal. Prinsipnya perusahaan akan membiayakan seluruh kos tahap penelitian dan sebagian kos tahap pengembangan. Membiayakan itu artinya ya memperlakukan pengeluaran itu sebagai biaya sehingga harus dilaporkan di laporan laba rugi. Nah, kemudian sebagian kos pengembangan itu dapat dikapitalisasi. Dikapitalisasi artinya diakui sebagai aset jika kriteria keberlangsungan ekonomi atau economic viability terpenuhi. Ya, jadi untuk kos pengembangan itu sebagian nanti dibiayakan, sebagian dikapitalisasi. Bagian yang dikapitalisasi itu adalah bagian yang memenuhi kriteria keberlangsungan ekonomi. IFRS mengidentifikasi beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum kos pengembangan dikapitalisasi. Ya, nah ini bisa ditambahkan penjelasan seperti ini ya. Jadi ini berlaku untuk biaya riset dan pengembangan. Kita lihat di sini yang warnanya biru ini adalah tahap pengembangan, tahap riset ya, tahap riset. Ini seluruhnya kalau tahap riset ini seluruhnya dibiayakan. Kemudian tahap pengembangan yang putih ini sebagian diakui sebagai biaya, sebagian dikapitalisasi asal memenuhi syarat keberlangsungan ekonomi atau economic viability. Ya. Nah, kemudian
Intangible asset juga sama dengan aset tetap, ada yang umurnya terbatas dan umurnya tidak terbatas. Kalau umurnya terbatas itu nanti akan diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomis. Nanti beban amortisasinya akan dikreditkan langsung ke akun aset, jadi mengurangi cost aset. Bisa juga dimasukkan ke akun yang bernama akumulasi amortisasi. Ya. Nah, kemudian yang lain sama, gitu ya. Nah, IFRS menghendaki perusahaan menaksir nilai residu dan umur ekonomis intangible asset minimum tahunan. Ya, minimum tahunan. Nah, kemudian intangible asset dengan umur tidak terbatas sama dengan aset tetap. Ya, kalau tidak terbatas atau tidak ada batasan itu tidak ada amortisasi. Tapi tetap saja aset ini akan diuji. Ya, uji apa? Uji impairment. Setiap tahun, ya, sama dengan aset tetap. Kalau di aset tetap itu yang umurnya tidak terbatas tanah, gitu ya. Kalau di sini yang umurnya tidak terbatas adalah goodwill. Ya, karena goodwill itu ya nempel ke perusahaan. Selama perusahaan itu masih ada, ya goodwill-nya ada. Ya. Jadi kalau aset berupa tanah bisa diperjualbelikan, kalau goodwill tidak. Karena melekat pada perusahaan, maka goodwill ini hanya bisa diperjualbelikan bersama-sama dengan perusahaan. Nah, kalau aturan itu diringkas dalam tabel, ya akan nampak semacam ini. Jenis intangible asset sebelah kiri, limited life, ya terbatas umurnya, dan indefinite life, tidak terbatas. Kalau dibeli, maka seluruhnya dikapitalisasi. Ya. Kalau dibuat secara internal, itu dibiayakan. Kemudian amortisasinya untuk yang limited, ya itu diamortisasi selama umur ekonomis. Yang unlimited itu tidak diamortisasi. Kemudian dua-duanya dilakukan uji impairment. Ya, oke, itu ringkasnya seperti itu. Nah, kemudian jenis intangible asset itu ada 6 item ya. Ada yang berhubungan dengan marketing, customer, kontrak, teknologi, seni, ya. Dan yang keenam adalah goodwill. Ini contoh yang berhubungan dengan aktivitas marketing, ya. Itu merek dagang, nama dagang, ya. Kemudian alamat internet, persetujuan non kompetisi, ya. Nah, ini cost akuisisi atau cost perolehan dikapitalisasi dan tidak ada amortisasi, ya, karena dianggap umurnya tidak terbatas. Kemudian untuk yang berhubungan dengan customer, ini misalnya daftar pelanggan, hubungan kontrak dan non kontrak dengan pelanggan, cost perolehannya dikapitalisasi, kemudian diamortisasi selama umur ekonomis. Contoh ini ya, misalnya perusahaan membeli daftar pelanggan sebuah koran seharga 6 juta pada 1 Januari 2011. Kemudian diharapkan aset ini dapat digunakan selama 3 tahun. Jurnal untuk mencatat perolehan dan amortisasi setiap akhir tahun adalah, ya, nah ini jurnalnya, kemudian ini amortisasi per tahun selama 3 tahun, debit biaya amortisasi, kredit langsung ke akun yang bersangkutan. Bisa juga kita mengkredit akumulasi amortisasi. Ya, jadi ada 2 pilihan. Kemudian yang berhubungan dengan seni, misalnya karya sastra, musik, gambar, fotografi, video, ya dan sebagainya. Ini hak ciptanya memiliki umur ekonomis selama hidup penciptanya plus 70 tahun. Ya. Kemudian kos perolehan dan kos perlindungan terhadap hak cipta tersebut dikapitalisasi. Ya. Kemudian amortisasi dilakukan selama umur ekonomis. Nah, ini aturan di setiap negara berbeda ya. Ada yang plus 70 tahun, ada yang 60, ada yang 50, tergantung. Kemudian yang berhubungan dengan kontrak, ya ini misalnya kontrak franchise, ya waralaba, lisensi, ya dan sebagainya, hak siar,
Nah, ini salah satu contohnya ya McD, KFC, ya ini yang memang sudah lama di kita itu disebut dengan waralaba, ya. Ini dengan umur terbatas harus diamortisasi selama umur ekonomis. Sedangkan waralaba yang umurnya tidak terbatas tentu saja tidak diamortisasi. Kemudian yang berhubungan dengan teknologi, ini ada hak paten ya dan rahasia dagang gitu ya. Nah, hak paten memberikan pemegangnya untuk menggunakan hak tersebut secara eksklusif selama 20 tahun. Ini aturannya juga tiap negara tidak sama. Kos perolehan hak paten dikapitalisasi, kemudian biaya riset dan pengembangan dalam memperoleh hak paten nanti seluruhnya dibiayakan. Kemudian hak paten diamortisasi selama umur legal atau umur ekonomis mana yang lebih pendek. Jadi kalau menurut hukum umurnya 20 tahun, tapi umur ekonomisnya 15, itu yang kita pakai. Kalau umur legalnya menurut aturan 20 tahun, umur ekonomis 25, yang kita pakai ya yang pendek, yang 20. Ya, prinsipnya itu. Contoh, perusahaan mengeluarkan biaya legal sebesar 180.000 pada tanggal 1 Januari untuk mempertahankan hak paten. Hak paten ini memiliki umur ekonomis 20 tahun dan diamortisasi dengan metode garis lurus. Nah, jurnalnya bagaimana? Pengeluaran dan amortisasi adalah sebagai berikut. Nah, ini pengeluaran untuk mempertahankan hak paten, debit hak paten, kreditnya kas. Amortisasinya ya 9.000 itu 180 dibagi umur ekonomis 20 tahun. Debit biaya amortisasi hak paten ini langsung dikreditkan ke hak paten. Tapi sekali lagi, jika saudara memilih untuk menggunakan akumulasi amortisasi, ya silakan, tidak keliru ya. Nah, kemudian diskusi yang paling yang cukup penting adalah diskusi mengenai goodwill ya. Tadi sudah saya singgung bahwa goodwill ini melekat pada perusahaan. Ya, jadi tidak bisa dijual belikan begitu saja. Kalau dijual belikan ya bersama-sama dengan perusahaannya. Secara konsep, goodwill menggambarkan manfaat ekonomi masa mendatang yang berasal dari aset lain yang diperoleh dalam menggabungkan bisnis secara individu. Ya, nanti akan diidentifikasi dan diakui secara terpisah. Jadi, sekali lagi, goodwill hanya dicatat ketika seluruh bisnis atau seluruh perusahaan dibeli. Ya. Nah, lalu besarnya goodwill berapa? Besarnya goodwill adalah kelebihan kos pembelian di atas nilai pasar yang wajar aset yang dibeli. Jadi kalau kita membeli perusahaan, aset perusahaan yang kita beli itu 100, utangnya 20, berarti nilai bersihnya 80 ya. Kemudian saat itu dilihat nilai pasarnya berapa. Kalau nilai pasarnya 90, kemudian kita membelinya di atas 90. Kita membelinya 110. Ya. Nah, ada kelebihan 20, itulah yang kita akui sebagai goodwill. Ya. Nah, nanti goodwill akan dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset dan dilaporkan sebagai bagian dari aset tidak berwujud. Contoh, misalnya perusahaan membutuhkan perusahaan yang bergerak di bidang suku cadang. Jadi dia ingin membeli perusahaan, ya, untuk melengkapi divisi pemasaran traktor yang sekarang ada. Nah, perusahaan tertarik untuk membeli perusahaan tersebut. Ya, informasi yang berhubungan dengan perusahaan yang dibeli yaitu Tractor Link Company adalah sebagai berikut. Nah, ini ada aset, ada ekuitas, ya, ada liabilitas. Ya, totalnya bisa saudara lihat sendiri. Kemudian dari sini dilakukan penilaian ulang terhadap nilai wajar aset dan liabilitas. Nah, misalnya PPE, ya, PPE tadinya 153, nilai pasarnya 205, itu yang kita pakai. Hak paten, ya, di sini
tidak dicantumkan ya. Hak paten 18.000, inventory ya. Tadinya di sini 42 dinilai 122 dan seterusnya. Kemudian liabilitas ya. Kalau utang karena itu terikat kontrak ya tidak berubah. Nah, sehingga di sini setelah disembelahkan ketemu nilai wajar aset bersih 350.000. Nah, perusahaan dengan nilai wajar aset bersih 350.000 kita beli dengan harga 400. Ada kelebihan 50. Itulah yang kita akui sebagai goodwill. Ini perhitungan lengkapnya di sini. Ya. Nah, lalu jurnal untuk mencatat ya. Ini aset baru yang kita peroleh ya kita debit sebesar nilai wajarnya. PPE 205, hak paten, persediaan, piutang, kas, lalu kita akui goodwill ya. Kemudian liabilitas sekarang menjadi liabilitas kita 55, kas yang kita keluarkan 400. Nah, jadi sekali lagi goodwill hanya boleh diakui dan dicatat ketika ada transaksi pembelian perusahaan. Ini sering disebut dengan istilah akuisisi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan penghapusan goodwill? Goodwill dianggap memiliki umur yang tidak terbatas sehingga tidak diamortisasi. Ya. Tapi tetap saja goodwill nanti akan disesuaikan jika ternyata ada penurunan nilai. Jadi diimpair gitu ya. Oke, ini tidak perlu kita bahas yang bawah. Nah, sekarang kita bahas mengenai impairment untuk goodwill. Nah, prinsipnya impairment-nya sama dengan yang pernah kita bahas. Ya, yaitu kita membandingkan antara nilai buku dan nilai terpulihkan atau recoverable amount. Nah, nilai terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai tunai dikurangi cost untuk menjual, ya, kemudian dibandingkan dengan nilai penggunaan atau value in use. Nah, di sini tentu saja fair value less cost to sell ini untuk goodwill nggak ada karena memang goodwill tidak diperjualbelikan di pasar gitu ya. Nah, kecuali kalau ada informasi lain, ya nanti bisa saja, tapi secara umum seperti itu. Kita lihat contoh, misalnya perusahaan memiliki hak paten untuk mengekstraksi minyak dengan nilai buku 5 juta pada akhir tahun 2010. Ya. Kemudian penemuan tambang minyak baru mempengaruhi permintaan minyak sehingga hak paten mengalami penurunan nilai. Kemudian perusahaan menentukan nilai yang dibolehkan untuk hak paten ya berdasarkan value in use karena tidak ada pasar aktif untuk hak paten. Perusahaan menaksir value in use sebesar 2 juta. Ya, 2 juta ini diperoleh dengan cara mempresent value-kan ya arus kas masa mendatang dengan menggunakan tingkat bunga pasar. Caranya kita sudah tahu semua ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana uji impairment-nya. Untuk fair value dikurangi cost untuk menjual, di sini saya beri tulisan TDD. TDD itu artinya tidak diperoleh datanya. Ya. Nah, kemudian nilai bukunya 5 juta, kemudian value in use 2 juta, ini akan menjadi nilai pemulihan atau recoverable amount. Nah, kita lihat nilai buku 5 juta, nilai terpulihkan 2 juta, berarti ada rugi impairment 3 juta. Ya, ada rugi impairment. Nah, bagaimana jurnal untuk mencatat? Ya, sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Debit rugi impairment, kreditnya langsung ke hak paten. Ya. Oke. Nah, bagaimana tentang pemulihan rugi? Sama seperti aset tetap, ya. Hak paten ini kan setiap tahun kita evaluasi, kita uji impairment. Nah, suatu saat mungkin saja nilainya meningkat, ya. Misalnya nilai hak paten setelah impairment adalah 2 juta, ya. Sehingga amortisasi per tahun itu
dengan sisa umur ekonomis 5 itu adalah 400.000 ya. Biaya amortisasi dan nilai buku setelah impairment adalah seperti ini. Ini amortisasi hak paten per tahun, ini nilai buku ya. Tahun 2011 1,6, 2012 1,2 dan seterusnya sehingga di akhir tahun 2015 itu 0 ya. Nah, di awal tahun 2012 itu kan berarti sama dengan akhir tahun 2011 ya, nilai bukunya 1,6 ya. Kondisi pasar membaik sehingga perusahaan mengukur ulang nilai hak paten yang dapat dipulihkan menjadi 1.750.000 ya. Nah, lalu dalam kasus ini perusahaan memulihkan sebagian rugi yang diakui sebelumnya. Sebelumnya kan kita mengakui rugi 3 juta. Sekarang ada kenaikan dari berapa ini? 1,6 menjadi 1.750 ya. Maka ada pemulihan rugi hak paten 150. Jurnalnya debit hak paten, kreditnya pemulihan rugi hak paten. Sama dengan di aset tetap, pemulihan rugi ini nanti akan dimasukkan ke laba rugi sebagai penambah laba. Nanti masuk ke kelompok other income and expense. Nah, kemudian untuk goodwill ini juga mirip ya, mirip. Goodwill ini juga diuji impairment-nya, minimal setahun sekali. Uji impairment-nya sama dengan yang tadi ya, hanya sekali lagi nilai pasarnya nggak ada itu. Ya, nah sekarang kita lihat contoh. Misalnya perusahaan Arkon Radio ya membeli sebuah lisensi penyiaran seharga 2 juta. Lisensi ini dapat diperbarui setiap 10 tahun dan perusahaan telah memperbarui lisensi 2 kali pada kos minimal. Karena perusahaan mengharapkan manfaat yang tidak terbatas, maka perusahaan melaporkan lisensi tersebut sebagai intangible asset, aset yang umurnya tidak terbatas. Nah, saat ini GCC, itu yang memberikan lisensi, memutuskan untuk memberikan lisensi kepada penawar tertinggi dan bukan dengan cara memperbarui lisensi. Oleh karena itu, perusahaan mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai yang dapat dipulihkan, ya, atau recoverable amount lisensi tersebut 1.500.000, ya. Dengan demikian, maka kita akan mengakui rugi impairment ya untuk hak siar tersebut ya sebesar 500.000. Ya. Oke. Sekarang untuk goodwill ya. Untuk goodwill contohnya ini. Misalnya perusahaan memiliki 3 divisi. Kemudian perusahaan membeli divisi baru ya 4 tahun yang lalu dengan harga 2 juta. Selama 3 triwulan terakhir, perusahaan mengalami rugi dan manajemen mengkaji atau mereview divisi ini untuk mengetahui apakah ada rugi impairment. Nah, ternyata aset bersih divisi ini termasuk goodwill adalah 900 ya. Dari pembelian ya sebagai berikut. Ada properti PPE ya net 800, goodwill, inventory, piutang dagang, kas, utang ya, totalnya 2,4. Nah, kemudian perusahaan menentukan nilai pemulihan untuk divisi ini berdasarkan estimasi value in use sebesar 2,8. Kita lihat ya. Carrying amount ya, carrying amount itu ya ini tadi ya. Nilai bersih aset untuk divisi PRIT ya, divisi yang ini 2,4. Kemudian recoverable amount 2,8. Nah, kira-kira ada impairment atau tidak? Ya, nah, kita lihat ya. Karena recoverable amount lebih tinggi dari nilai buku, maka tidak ada
impairment. Ya, tidak ada rugi impairment. Nah, jika diasumsikan recoverable amount divisi ini ya sekarang adalah 1,9. Nah, maka ada rugi impairment sebesar 2,4 dikurangi 1,9 sama dengan 500.000 ya. Nah, nanti akan kita akui dengan mencatat debit rugi impairment, kreditnya goodwill. Ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke biaya riset dan pengembangan. Secara umum tadi sudah kita lihat ya, kalau biaya riset itu seluruhnya dibiayakan, diakui sebagai biaya. Kemudian untuk development, biaya pengembangan nanti ada yang masuk sebagai biaya, ada yang dikapitalisasi. Nah, riset dan pengembangan ini biasanya dilakukan dalam rangka untuk memperoleh hak paten ya atau hak cipta untuk produk baru, proses baru, ide baru, rumus baru, komposisi ya dan seterusnya. Nah, ini contoh ya supaya kita juga tahu di perusahaan-perusahaan besar ternyata mereka juga mengeluarkan biaya riset dan pengembangan yang besar sekali ya. Ini ada Canon, ada Daimler, ini perusahaan otomotif ya. Kemudian ada GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Nokia, saudara pasti tahu ya Nokia itu HP. Terus Procter & Gamble ya, Samsung ya. Nah, ini besar sekali ini. Untuk tahu apakah nilai segitu besar atau tidak, saudara bisa melihat di sebelah kanan itu perbandingan antara research and development dengan penjualan. Yang paling tinggi ternyata adalah ROS ya, 19,3% dari penjualan. Jadi biayanya cukup tinggi ya. Oke. Seperti tadi saya jelaskan, untuk cost research semuanya dibiayakan. Cost development itu sebagian dibiayakan, sebagian tidak. Nah, kapitalisasi itu hanya dilakukan ketika memang secara ekonomi layak atau tadi ada keberlangsungan ekonomi atau economic viability. Ya. Nah, ini contoh ya. Nanti saudara bisa lihat di materi. Saya tidak akan mengelaborasi. Kemudian akuntansi untuk aktivitas riset dan pengembangan. Cost yang terkait dengan aktivitas riset dan pengembangan itu ada bahan baku, peralatan, fasilitas, personel, ya. Kemudian pembelian intangible, jasa kontrak, dan biaya tidak langsung. Nah, kemudian cost yang mirip dengan cost riset dan pengembangan itu adalah startup cost. Jadi biaya untuk memulai satu kegiatan bisnis, kemudian initial operating loss, jadi rugi ketika perusahaan awal-awal beroperasi, kemudian ada cost advertensi. Nah, ini perlakuannya bagaimana? Kalau startup cost ini harus dibiayakan, ya. Kemudian initial operating loss ini tidak boleh dikapitalisasi. Kemudian biaya advertensi ini harus dibiayakan saat terjadi. Nah, sekarang bagaimana penyajian intangible cost? Penyajian intangible cost ini dilaporkan di laporan posisi keuangan, disajikan sebagai elemen terpisah. Ya. Nah, pelaporannya mirip dengan PPE. Kemudian kalau ada rekening kontra, misalnya tadi amortisasi akumulasi amortisasi, ya, ini tidak ditunjukkan untuk intangible asset, tapi langsung dikreditkan. Nah, kemudian perusahaan harus melaporkan secara terpisah semua intangible assets selain goodwill. Ya. Nah, kemudian di laporan laba rugi, ini nanti akan dilaporkan biaya amortisasi, kemudian rugi impairment, ya, kemudian juga reversal pemulihan ya, selain goodwill disajikan terpisah. Biasanya masih di bagian operasi. Nah, ini contoh pelaporannya ya, di laporan laba rugi dan di
balance sheet atau neraca atau laporan posisi keuangan. Ini contoh yang lain ya. Jadi riset dan pengembangan itu dilaporkan sendiri ya dalam laporan laba rugi. Sebagian biaya pengembangan itu dibiayakan, seluruh biaya riset itu dibiayakan. Oke, saya kira itu ya.